Radikalisme, radikalisasi merupakan paham radikal yang mengatasnamakan agama. Golongan dengan kecenderungan memaksakan kehendak, keinginan menghakimi orang yang berbeda dengan mereka. Keinginan keras merubah negara bangsa menjadi negara agama dengan menghalalkan segala macam cara, atau kekerasan dan anarkisme. Dalam mewujudkan kegiatan, radikalisme adalah paham isme dan tindakan yang melekat pada seorang atau kelompok yang menginginkan perubahan baik sosial, politik dengan menggunakan kekerasan, berpikir asasi, dan bertindak ekstrim. Radikalisme merupakan suatu sikap yang mendapatkan perubahan secara total dan bersifat revolusioner dengan menjungkir balikan nilai-nilai yang ada secara drastis. Lewat kekerasan dan aksi-aksi yang ekstrim, ciri-ciri sikap dan paham radikal adalah tidak toleran atau tidak mau menghargai pendapat dan keyakinan orang lain. Fanatik, selalu merasa benar sendiri, menganggap orang lain salah. Eksklusif, membenarkan diri dari umat umumnya. Dan revolusioner, cenderung menggunakan cara kekerasan mencapai tujuan. Radikal teroris adalah suatu gerakan atau aksi brutal mengatasnamakan ajaran agama, golongan, dilakukan oleh kelompok orang tertentu, dan agama dijadikan senjata politik untuk menyerang kelompok lain yang berbeda pandangan. Kelompok radikal teroris sering kali mengklaim mewakili Tuhan untuk menghakimi orang yang tidak sepaham dengan pemikirannya. Ragam radikalisme memiliki berbagai ragam, antara lain 1. Radikal gagasan. Kelompok ini memiliki gagasan radikal, namun tidak ingin menggunakan kekerasan. Kelompok ini masih mengakui Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Radikal milisi. Kelompok yang terbentuk dalam bentuk milisi yang terlibat dalam konflik komunal. Mereka masih mengakui Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Radikal separatis, kelompok yang mengusung misi-misi separatisme atau pemberontakan. Mereka melakukan konfrontasi dengan pemerintah. 4. Radikal pragmatisme, kelompok ini berupaya melakukan kekerasan untuk melawan kemaksiatan yang terjadi di lingkungan mereka. Namun demikian, mereka mengakui Negara Kesatuan Republik Indonesia. 5. Radikal terorisme. Kelompok ini mengusung cara-cara kekerasan dan menimbulkan rasa takut yang luas. Mereka tidak mengakui Negara Kesatuan Republik Indonesia dan ingin mengganti ideologi negara yang sah dengan ideologi yang mereka usung. 6. Lainnya, kelompok yang menyuarakan kepentingan kelompok politik, sosial, budaya, ekonomi, dan lain sebagainya. Pola penyebaran radikalisme. Secara garis besar, pola penyebaran radikalisme dapat dilakukan melalui berbagai saluran seperti 1. Media massa, meliputi internet, radio, buku, majalah, dan pamflet. 2. Komunikasi langsung dengan bentuk dakwah, diskusi, dan pertemanan. 3. Hubungan kekeluargaan dengan bentuk pernikahan, kekerabatan, dan keluarga inti. 4. Lembaga pendidikan di sekolah, pesantren, dan perguruan tinggi. Dari berbagai pola penyebaran radikalisme tersebut, teknik penyebaran radikalisme melalui internet menjadi media yang paling sering digunakan. Kelompok radikal membuat secara online berbagai konten-konten radikal mengenai hakikat jihad dengan mengangkat senjata, manual pembuatan bom, manual penyerangan, petunjuk penggunaan senjata, dan lain-lain. Sehingga siapapun dapat mengakses konten radikal tanpa ada hambatan ruang dan waktu. Faktor pendorong radikalisme. Radikalisme memiliki latar belakang tertentu yang sekaligus menjadi faktor pendorong munculnya suatu gerakan radikalisme. Faktor-faktor pendorong tersebut diantaranya adalah 1. Faktor-faktor sosial politik. Gejala radikalisasi lebih tepat dilihat sebagai gejala sosial politik daripada gejala keagamaan. Secara historis, konflik-konflik yang ditimbulkan oleh kalangan radikal dengan seperangkat alat kekerasannya dalam menentang dan membenturkan diri dengan kelompok lain ternyata lebih berakar pada masalah sosial politik.
Aksi dilakukan dengan membawa bahasa dan simbol serta slogan-slogan agama. Kaum radikalisasi mencoba menyentuh emosi keagamaan dan menggalang kekuatan untuk mencapai tujuan politiknya. 2. Faktor emosi keagamaan. Harus diakui bahwa salah satu penyebab gerakan radikalisasi adalah faktor sentimen keagamaan, termasuk di dalamnya adalah solidaritas keagamaan untuk membantu yang tertindas oleh kekuatan tertentu. Tapi hal ini lebih tepat dikatakan sebagai faktor emosi keagamaannya dan bukan agama. Dalam konteks ini, yang dimaksud dengan emosi keagamaan adalah sebagai pemahaman realitas yang sifatnya interpretatif, nabi, dan subjektif. 3. Faktor kultural. Faktor kultural memiliki andil besar termaan untuk membantu yang tertindas oleh kekuatan tertentu, tetapi hal ini lebih tepat dikatakan sebagai faktor emosi keagamaannya dan bukan agama. Dalam konteks ini, yang dimaksud dengan emosi keagamaan adalah sebagai pemahaman realitas yang sifatnya interpretatif, nabi, dan subjektif. 3. Faktor kultural. Faktor kultural memiliki andil besar terhadap munculnya radikalisasi. Hal ini memang wajar karena secara kultural kehidupan sosial selalu ditemukan upaya melepaskan diri dari infiltrasi kebudayaan tertentu yang dianggap tidak sesuai. Faktor kultural yang dimaksud ini adalah spesifikasi terkait dengan antitesa terhadap budaya sekularisme yang muncul dari budaya barat yang dianggap sebagai musuh yang harus dihilangkan dari muka bumi. Keempat adalah faktor ideologis anti-Westernizme. Westernisme merupakan suatu pemikiran yang memotivasi munculnya gerakan barat dengan alasan keyakinan keagamaan yang dilakukan dengan jalan kekerasan oleh kaum radikalisme. Hal ini tentunya malah menunjukkan ketidakmampuan mereka dalam memposisikan diri dalam pasangan budaya dan peradaban manusia. 5. Faktor kebijakan pemerintah. Ketidakmampuan pemerintah untuk bertindak memperbaiki situasi atas berkembangnya frustasi dan kemarahan disebabkan dominasi ideologi, militer maupun ekonomi dan negara-negara besar. Dalam hal ini, ketidakmampuan elit-elit pemerintah menemukan akar yang menjadi penyebab munculnya tidak radikalisasi, sehingga tidak dapat mengatasi problematika sosial yang dihadapi. Di samping itu, faktor media massa yang selalu memojokkan juga menjadi faktor munculnya reaksi dengan kekerasan. Propaganda lewat media massa memang memiliki kekuatan dahsyat dan sulit untuk ditangkis. Secara munculnya radikalisasi ditandai oleh dua kecenderungan umum, yakni radikalisme merupakan respon terhadap kondisi yang terhadap ide, lembaga atau suatu kondisi yang muncul sebagai akibat suatu kebijakan kelompok. Paham radikalisasi biasanya tidak berhenti pada upaya penolakan saja, melainkan terus berupaya untuk mengganti dengan tatanan lain dengan sikap emosional yang menjurus pada kekerasan, terorisme. Radikal teroris di Indonesia dapat dilihat dari segala aspek masyarakat, terutama pada bidang ekonomi. Para investor takut untuk berinvestasi di Indonesia karena kurangnya keamanan yang terjamin di Indonesia. Yang kedua, pada segi keamanan. Bahkan masyarakat di negara kita sendiri takut dan resah akan terjadinya teroris. Yang ketiga, dari segi politik. Para pelaku politik di Indonesia berpikir keras untuk menangani teroris di Indonesia. Yang ketiga, dari sektor wisata. Bahkan negara Indonesia kehilangan devisa negara karena terjadinya ledakan bom di Bali pada bom pertama dan bom kedua. Selanjutnya, deradikalisasi merupakan upaya untuk mentransformasikan dari keyakinan atau ideologi radikal menjadi tidak radikal. Dengan pendekatan multi interdisipliner,
atau agama, sosial, dan budaya bagi orang yang terpengaruh dengan keyakinan radikal. 1. Prinsip pemberdayaan di mana semua program dan kegiatan mengacu pada tujuan pemberdayaan sumber daya manusia. Yang kedua, prinsip HAM, bahwa semua program deradikalisasi mesti menghormati dan perspektif HAM. Yang ketiga, prinsip supremasi hukum di mana semua program dan kegiatan harus menjunjung hukum yang berlaku di Indonesia. Yang keempat, prinsip kesetaraan di mana semua program deradikalisasi mesti dilakukan dengan kesadaran bahwa semua pihak berada di posisi yang sama dan saling menghormati satu sama lain. Dampak radikal terorisme dapat terjadi pada semua aspek kehidupan masyarakat. Yang pertama adalah dari segi ekonomi. Para pelaku ekonomi merasa ketakutan untuk berinvestasi di Indonesia karena keamanan yang tidak terjamin. Maka mereka yang telah berinvestasi pun akan berpikir untuk menarik modalnya lalu dipindahkan ke luar negeri. Dampak yang sangat penting tapi sulit dikualifikasi adalah terhadap kepercayaan pelaku ekonomi di dalam dan di luar negeri. Perubahan tingkat kepercayaan akan mempengaruhi pengeluaran, konsumsi, investasi, dan ekspor dan impor. Setelah peristiwa bom Bali, konflik Indonesia sangat meningkat seperti yang diterminkan oleh risiko dan biaya transaksi dengan Indonesia yang makin mahal. Para investor ragu-ragu dan para pembeli luar negeri bimbang mengkhawatir. Normalisasi keadaan ini akan memakan waktu. Kepercayaan dan akan kembali secara bertahap setelah kita dapat menunjukkan langkah-langkah dari hasil konkret di bidang keamanan, reformasi hukum, fisika moneter, dan langkah-langkah lainnya akan memperbaiki iklim usaha. Dari segi keamanan, masyarakat tidak lagi merasa aman di negerinya sendiri. Segala aktivitas masyarakat tidak berjalan semestinya karena selalu dihantui oleh kekhawatiran, ketakutan terhadap tindak-tindakan radikal. Setiap orang curiga pada orang lain terhadap radikal. Hal ini akan berimplikasi pada persoalan di dalam masyarakat. Dari segi politik, situasi politik di dalam negeri tidak akan stabil karena persoalan radikalisme. Kekuatan milik politik akan terkuras energi dan pikirannya dengan persoalan ini. Pembangunan tidak berjalan sebagaimana mestinya, bahkan secara politik luar negeri pun sangat merugikan karena pihak luar negeri menganggap bahwa Indonesia adalah negara radikalisme dan terorisme. Hal ini terbukti dengan banyak negara yang mengeluarkan travel warning kepada warganya berkunjung ke Indonesia. Dari segi pariwisata, Indonesia akan kehilangan pemasukan devisa yang tinggi. Hal ini terbukti saat kejadian bom Bali 1 dan 2. Sektor pariwisata khususnya di Pulau Bali menjadi lesu. Peristiwa setelah menyumbang kemakmuran bagi rakyat karena di bidang ini telah mempekerjakan sejumlah orang di bidang perhotelan, kuliner, pertokoan, dan segalanya. Dapat dampak ekonomi terbesar secara radikalisme untuk mentransformasi dari keyakinan atau ideologi menjadi tidak radikal dengan pendekatan radikalisme dan terorisme. Hal ini terbukti dengan banyak negara yang mengeluarkan travel warning kepada warganya berkunjung ke Indonesia. Dari segi pariwisata, Indonesia akan kehilangan pemasukan devisa yang tinggi. Hal ini terbukti saat kejadian bom Bali 1 dan 2. Sektor pariwisata khususnya di Pulau Bali menjadi lesu. Peristiwa
telah menyumbang kemakmuran bagi rakyat karena di bidang ini telah mempekerjakan sejumlah orang di bidang perhotelan, kuliner, pertokoan, dan segalanya. Dapat dampak ekonomi terbesar secara radikalisme untuk mentransformasi dari keyakinan atau ideologi menjadi tidak radikal dengan pendekatan multi dan tradisi bagi orang yang terpengaruh oleh radikal. Atas dasarnya radikal lebih pada upaya melakukan perubahan konflik atau modernisasi pemekaan atau keyakinan seseorang. Dengan demikian, radikalisme memiliki program jangka panjang deradikalisasi kerja di tingkat ideologi dengan tujuan mengubah doktrin dan integrasi pemahaman agama teroris. Semua program dedikasi sejatinya dilakukan dengan menjunjung tinggi beberapa prinsip pemberdayaan, di mana semua program dan kegiatan dedikasi mengacu pada tujuan pemberdayaan sumber daya manusia. Yang kedua, prinsip HAM bahwa semua program dedikasi mestinya menghormati dan menggunakan prinsip HAM, mengingat HAM bersifat universal yang bersifat dimiliki dan dimiliki oleh manusia karena kodenya sebagai individualisme dan individuality atau independensi bahwa antara hak sipil dan ini sesungguhnya memiliki sifat saling berhubungan dan tidak dipisahkan antara hak yang satu dengan hak yang lain. Prinsip supremasi hukum, di mana semua program dan kegiatan terorisme menjunjung tinggi hukum yang berlaku di Indonesia dalam konsep apapun. Prinsip kesetaraan di mana semua program dedikasi mestinya dilakukan dengan kesadaran bahwa semua pihak berada di posisi yang sama dan saling menguntungkan satu sama yang lain.